Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Alia Falenisa Al-Munawar, Andi Laksana, dan Nurul Aulia Aziza. Di sini kami akan membahas kelarutan. Baik, untuk pemateri pertama, yaitu Andi Laksana. Nah, silakan Andi. Itu di mute Andi mikrofonnya. Oh, siap, maaf, Al. Ya, sok lanjutin aja. Mahasiswa, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian pernah melarutkan gula ketika hendak membuat teh atau kopi. Ataukah menambahkan garam ke masakan. Kedua kegiatan ini merupakan contoh sehari-hari dalam melarutkan senyawa yang akhirnya akan membentuk sebuah larutan. Menurut kesetimbangan larutan dibagi menjadi 3, yaitu Ya, terus. 1. Larutan jenuh. Larutan jenuh adalah suatu larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan. Tepat larut dalam batas kelarutannya dengan fase pelarutannya. 2. Larutan tidak jenuh atau hampir jenuh, suatu larutan yang mengandung di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu dalam konsentrasi yang banyak pada tertentu sehingga terlarut yang tidak dapat Udah Andi dibaca semuanya? Udah dari tadi juga, Al. Ini, aduh, apa? Ini lambat. Ya, terus Andi. Kelarutan didefinisikan dalam istilah larut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu dan secara kuantitatif dapat pula dinyatakan sebagai interaksi spontan dari 2 atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekul yang homogen. Istilah larutan dalam dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1 istilah sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut. Bagian pelarut yang dibutuhkan 1 sampai 10 bagian, 1 sampai 30 bagian, 30 sampai 100 bagian, 100 sampai 1000 bagian, 1000 sampai 10.000 bagian, lebih dari 10.000 bagian. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Interaksi pelarut dan zat terlarut. Kelarutan zat dan pelarutnya berdasarkan prinsip like dissolves like, yaitu zat akan terlarut dalam pelarut yang sesuai atau sama. Di bawah ini beberapa mekanisme zat dapat larut dalam pelarutnya. Yang pertama yaitu pelarut polar. Pelarut polar yaitu oleh Martin Farmasi Fisika dan Ilmu Farmaseutika 295. Kelarutan obat sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu oleh momen dipolnya.
Pelarut polar melarutkan zat terlarut ionik dan zat polar lainnya. Pelarut polar seperti air bertindak dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama disebabkan karena tingginya tetapan dielektrik, yaitu sekitar 80 untuk air. Pelarut polar mengurangi gaya tarik-menarik antara ion dalam kristal yang bermuatan berlawanan seperti natrium klorida. Contohnya, klorofrom mempunyai tetapan dielektrik 5 dan benzena sekitar 1 atau 2. Oleh karena itu, senyawa ionik praktis tidak larut dalam pelarut ini. Yang kedua, pelarut polar memecahkan ikatan kovalen pada elektrolit kuat dengan reaksi asam basa karena pelarut ini bersifat amfiprotik. Sebagai contoh, air menyebabkan ionisasi HCl sebagai berikut. Contoh, di atas ini termasuk gambar, yaitu 43 asam organik lemah kelihatannya tidak cukup terionisasi oleh air. Di sini dikenal istilah kelarutan parsial, di mana kelarutan ini disebabkan oleh pembentukan ikatan hidrogen dengan air, tetapi fenol dan asam karboksilat mudah larut dalam larutan basa kuat. Akhirnya, pelarut polar mampu melarutkan molekul dan ion dengan adanya gaya interaksi dipol, terutama pembentukan ikatan hidrogen yang menyebabkan kelarutan dari senyawa tersebut. Zat terlarut harus bersifat polar, karena seringkali harus bersaing untuk mendapatkan tempat dalam struktur pelarut apabila ikatan dalam molekul pelarut tersebut telah berasosiasi. Contohnya interaksi ion dipol di antara garam natrium dan asam oleat dengan air. Selanjutnya, pelarut nonpolar akan dibacakan oleh Nurul. Nonpolar tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion-ion elektrolit karena tetapan dielektriknya rendah. Pelarut nonpolar juga tidak bisa memecahkan ikatan kovalen dan tidak dapat mengionisasi elektrolit lemah karena pelarut nonpolar termasuk dalam golongan pelarut aprotik. Pelarut nonpolar dengan non-elektrolit. Senyawa nonpolar dapat melarutkan zat terlarut nonpolar dengan tekanan dalam yang sama melalui interaksi dipol induksi. Molekul zat terlarut tetap berada dalam larutan dengan adanya gaya sejenis, yaitu gaya van der Waals London yang lemah. Minyak dan klorida, benzena, dan minyak mineral. Alkaloida, basa, dan asam lemak larut dalam pelarut nonpolar. 3. Pelarut semipolar. Pelarut semipolar seperti keton dan alkohol dapat menginduksi suatu derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut nonpolar, sehingga contohnya benzena yang mudah dapat dipolarisasikan. Kenyataannya, senyawa semipolar dapat bertindak sebagai pelarut perantara yang dapat menyebabkan bercampurnya cairan polar dan nonpolar. Tabel dua polaritas beberapa yang larut dalam setiap kelas pelarut. Pelarut air, zat terlarut, garam anorganik, garam organik, glikol, gula, tanin, metil dan etil alkohol, aldehida, keton, dan alkohol tinggi, eter, ester, benzena, karbon, tetraklorida, etil eter, petroleum eter, minyak mineral, dan minyak sayur tetap. Minyak jarak, wax resin, minyak menguap, elektrolit lemah termasuk barbiturat, alkaloid, dan fenol. Minyak
lemak, petrolatum, parafin, hidrokarbon, dan lain. Tetapan dielektrik pelarut kira-kira sebentar ini. faktor Sebentar. Yang ini faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Jika kelarutan zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan banyak pelarut. Kelarutan zat anorganik dapat larut dalam air. Semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl 2, Hg2Cl2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat bas. Semua garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4. D tidak larut dalam air. Semua garam Na2CO3, semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, BaO, BaOH2. Semua garam fosfat tidak larut kecuali K3PO4, Na3PO3. yang keempat, dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, yaitu temperatur zat. Pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat padat tersebut dikatakan bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Contohnya, zat larut ditambah pelarut ditambah panas menjadi larutan. Beberapa zat yang lain justru kenaikan temperatur menyebabkan tidak larut. Zat tersebut dikatakan bersifat exotherm karena pada proses kelarutannya menghasilkan panas. Contoh lain yaitu zat terlarut ditambah pelarut sama dengan pelarut ditambah panas. Misalnya zat KOH dan K2SO4. Berdasarkan pengaruh ini, maka beberapa sediaan farmasi tidak boleh dipanaskan. Misalnya, yang pertama zat-zat atsiri, contohnya pada etanol dan juga minyak atsiri. Yang kedua zat yang terurai, misalnya natrium karbonat. Yang ketiga saturatio, yang keempat senyawa-senyawa kalsium, misalnya aqua kalsis. Selanjutnya yang kelima, salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama, yang akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena reaksi kimia. Contohnya kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andi. Andi. Ya, Al. Ambilnya. Yang keenam. Salting in adalah menyebabkan pelarutan zat utama dalam solvent menjadi besar. Contohnya, bolavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinada. 7. Pembukaan kompleks. Pembentukan kompleks adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut, zat yang larut dengan dalam larutan Kl atau nol jenuh. Kesimpulan, kelarutan dinyatakan sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Interaksi zat terlarut dengan pelarutnya didasarkan atas prinsip like dissolves like, di mana zat ionik akan larut pada pelarut yang polar,
berdasarkan pemecahan ikatan kovalen serta mengurangi gaya tarik-menarik antara ion-ion elektrolit. Sedangkan senyawa nonpolar dapat melarutkan zat terlarut nonpolar melalui interaksi dipol induksi. Untuk pelarut semipolar dapat menginduksi derajat polaritas dalam molekul pelarut nonpolar. Kelarutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sifat dari zat terlarut dan pelarut, penambahan kosolven kelarutan zat, temperatur suhu, salting out, salting in, dan pembentukan kompleks. Kecepatan kelarutan dipengaruhi oleh faktor ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Dicukupkan sekian untuk kelompok kami tentang kelarutan dalam farmasi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.